Selamat malam pemirsa, tanggal 21 Mei 2023 lalu reformasi yang ditandai dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto tepat berusia 25 tahun. Ini tentu sebuah usia yang sudah cukup panjang untuk melakukan perubahan. Di bidang ekonomi, reformasi menuntut keadilan atas akses perekonomian yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan dikuasai konglomerasi yang tunduk pada sang penguasa. Di sisi lain, reformasi juga menuntut hilangnya korupsi yang menggerogoti uang rakyat. Namun, apakah cita-cita perubahan yang diharapkan dari lahirnya reformasi ini sudah berhasil diraih hari ini? Atau justru Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang sama, hanya saja dalam bentuk yang berganti-ganti? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges dalam episode Ekonomi setelah 25 tahun reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena 25 tahun itu seperempat abad reformasi. Jadi teman-teman, para aktivis yang dulu berkiprah di momentum sejarah itu mencoba melakukan semacam refleksi lah ya. Lalu perjalanan reformasi sudah sampai di mana. Salah satu tuntutan reformasi adalah penguatan otonomi daerah. Karena tadi jurang Jawa, luar Jawa itu. Sekarang Jawa masih tetap dominan, tambah buruk, lebih buruk dari sebelum reformasi. Sekarang ini kan beberapa pembangunan infrastruktur memang sudah dibangun dengan masif. Apakah ada manfaatnya? Tentu ada. Tapi kalau kita tanya lagi, apakah pembangunan jalan tol itu selama 10 tahun ini sudah diikuti juga dengan perencanaan pembangunan ekonomi di sisi kanan kirinya? Kami hanya mengingatkan itu kepada bangsa Indonesia, sekaligus juga kami meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa reformasi telah gagal. Dan pemirsa, malam ini telah hadir dua orang narasumber bersama saya di Studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun. Mas Misbahun, selamat malam. Selamat malam pemirsa Metro TV. Ya, dan yang kemudian juga telah hadir di Studio Metro TV adalah Direktur Segara Research Institute, Eksekutif Director maksud saya, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Karena kita akan juga menyapa bersama kita yang sudah bergabung juga lewat sambungan telekonferensi, ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga teman-teman. Mohon maaf tidak mungkin bisa ke studio. Tidak apa-apa. Yang penting adalah kesehatan itu nomor satu, karena di kondisi seperti sekarang, apalagi kemudian sudah 25 tahun reformasi, kita tetap harus sehat. Sebelum ke Bang Faisal, saya ingin bertanya dulu ke Mas Misbahun. Mas Misbahun, kalau kita lihat sebetulnya 25 tahun reformasi tahun ini, kalau kita lihat dari sisi atau sudut pandang ekonomi, Anda lihat seperti apa? Apakah memang ada kemajuan yang signifikan, jalan di tempat, kemunduran, atau seperti apa? Kalau kita memaknai perkembangan ekonomi pasca reformasi, ada banyak perbaikan. Banyak saya mengatakan. Karena Indonesia itu mengambil proses lesson dari setiap kejadian-kejadian. Contoh di sektor perbankan. Krisis 98, pada saat itu rakyat antri, karena takut uangnya tidak bisa diambil, maka lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penjaminan simpanan. Itu yang kita masih ingat Krismon itu ya, krisis moneter, krisis finansial ya. Kemudian tahun 2008 lahir krisis baru, lepaslah yang namanya pengawasan bank dari Bank Indonesia menjadi terbentuknya OJK. Jadi krisis itu menghasilkan dua lembaga. Nah, yang belum kemudian proses berikutnya itu adalah krisis 98 yang melahirkan reformasi, krisis ekonomi, yang kemudian dikenal sebagai Krismon, kemudian merembet menjadi krisis politik di Indonesia. Itu penyebabnya apa? Akar masalahnya apa? Ada saat itu adalah tata kelola. Kita kehilangan tata kelola kehati-hatian untuk apa? Bank melakukan pelanggaran tentang legal lending limits. Batas minimum pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit, BMPK. Ya kan? Itu dilanggar.
Oleh siapa? Pemilik bank. Baik. Karena pemilik bank mempunyai unit usaha sektor real dan dia itu. Yeah. Kemudian apa yang terjadi? Negara membail-out semua utang dan utang swasta menjadi tanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah para pemilik bank yang dulu menyebabkan Indonesia mengalami krisis, yang masuk jadi pasien BPPN, pemilik bank dan sebagainya, mereka dulu menjadi daftar orang-orang kaya, apakah mereka sekarang tidak masuk daftar orang kaya lagi? Masih ya? Masih. Nah, inilah yang belum dituntaskan oleh proses reformasi. Karena apa? Kalau di luar negeri, orang-orang yang seperti ini, sudah jangankan punya bank lagi, berusaha aja sudah enggak. Sementara apa? Karena apa? Ini harus serius kita bicarakan. Kita tidak boleh ketawa ini. Karena apa? Sisa residu mereka itu masih berserakan di dalam neraca Republik Indonesia dalam bentuk utang negara. Yang harus dibayar oleh siapa? Seluruh pembayar pajak. Dan itu belum dituntaskan. Baik. Lah, pemainnya masih sama. Dan ini tidak pernah kita bicarakan dalam setiap kita memperingati reformasi. Baru hari ini saya berusaha mereminding kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang-orang yang pernah menyebabkan krisis Republik ini masih ada eksis, menguasai aset justru makin besar, berutang makin banyak di dalam sistem perbankan kita. Baik. Saya ingin ke Bang Faisal dulu. Bang Faisal, belum lama ada peringatan 25 tahun reformasi. Bang Faisal mengatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia mundur, melambat katanya begitu. Apa yang membuat Bang Faisal melihat ekonomi Indonesia setelah 25 tahun reformasi malah jadi melambat, Bang Faisal? Iya, bukan mundur, memang betul banyak kemajuan, kita akui ya, tapi memang geraknya melambat. Ibaratnya lari itu mudah lelah gitu dan cepat loyo karena banyak hal ya. Pertama adalah punggung tubuh ekonomi itu bengkok. Apa yang saya maksud punggung? Industri mengalami kemerosotan. Kalau ini betul-betul kemerosotan relatif ya. Akibatnya apa? Pekerjaan yang tercipta itu makin tidak berkualitas, makin banyak sektor informalnya, makin banyak mikronya. Jadi 98% perusahaan di Indonesia ini usaha mikro gitu. Kemudian yang kedua, jantungnya masih bermasalah. Jadi kalau sebelum reformasi itu kredit ya, jumlah kredit dibandingkan dengan PDB itu masih di atas 60%, sekarang di bawah 50%. Jadi Bang Faisal dan pemirsa, ini kita akan tampilkan juga, Bang Faisal, ini ada grafis bagaimana pendapat dari Bang Faisal 25 tahun reformasi ekonomi. Yang tadi Bang Faisal katakan ada penyaluran kredit bank yang turun, kemudian juga ada kontribusi sektor industri yang merosot, lalu juga ada monopoli bisnis. Ini kalau kita lihat ya Bang Faisal ya, ini mungkin bisa dibantu teman-teman grafisnya. 25 tahun reformasi ekonomi. Lebih awal lagi. Oke, Bang Faisal, silakan Bang. Tadi kredit to GDP ratio-nya masih di level 40-an. Negara-negara lain itu di ASEAN di atas 100% ya. Ada positif negatifnya, tapi ya itulah. Yang namanya sektor keuangan kan jantung ya. Jadi dia menyedot dana dari masyarakat, dia memompakan kembali. Nah kalau kemampuan fungsi jantungnya lemah ya pertumbuhannya lemah. Kemudian namun ada satu yang paling mendasar, ini jarang dibahas ya kalau saya lihat. Investasi kan mengharu biru ya. Bahkan zaman reformasi, zaman Orde Baru itu tidak ada Menko Investasi, tidak ada Menteri Investasi, sekarang ada gitu. Tapi hasilnya kok makin lama makin kecil. Kan investasi itu makanan utama perekonomian kan untuk tumbuh. Bukan karena butuh waktu Bang untuk kemudian investasi ini efektif begitu terlihat di pertumbuhan? Sebagian besar kan time lag-nya itu sudah dihitung, time lag-nya. Ada waktu jedanya kan sudah dihitung itu. Jadi bukan investasi tahun ini
menghasilkan tahun ini, enggak, udah dihitung rata-ratanya itu. Nah jadi kok makin boros di era sebelum reformasi untuk membangun jembatan hanya dibutuhkan tambahan 4 sampai 4,5 unit modal. Sekarang di era Pak Jokowi 1 6,5. Era Pak Jokowi 2 tidak termasuk COVID ya, kalau COVID kita keluarkan, jadi 2021-2022 ICOR-nya itu sudah 7,3. Tambahan jadi modal ya, ICOR itu ya Bang Faisal ya, tambahan modal yang dibutuhkan untuk membangun ya, ICOR itu ya Bang ya, supaya pemirsa juga paham. Tambahan 1 unit output. Ya betul. Nah, jadi ini bahaya sekali, padahal sudah utang ya. Nah, utang ini nyata-nyata kalau zaman sebelum reformasi kan utang itu 100% dipakai untuk belanja modal atau pengeluaran pembangunan. Nah, kalau sekarang utang itu dipakai juga untuk bayar bunga. Jadi untuk membayar bunga tidak mungkin bisa kalau tidak berutang kembali, sudah parah. Tapi saya ingin memberikan catatan ya. Peningkatan utang di era Pak Jokowi kan di era Pak Jokowi, Pak JK juga. Jadi Pak JK kok ngomongnya baru sekarang gitu ya. Memang sekarang. Jadi tolonglah para politisi ini jujur gitu ya. Memang sekarang ini peningkatannya makin besar, tapi kan ada faktor COVID. Tapi kita sepakat gitu, utang itu sedemikian sangat besar. Namun satu catatan yang paling membedakan ya, paling spektakuler bahkan pasca reformasi ini praktis ya, apalagi 10 tahun terakhir inflasi terkendali. Sejak kita merdeka sampai zaman Pak Harto inflasinya kerap itu tinggi, tertinggi di ASEAN. Bahkan rata-rata di era Pak SBY sekalipun 3 tahun kita inflasinya double digit. Era sekarang tidak pernah, bahkan dalam 7 tahun terakhir inflasi di bawah 3%. Itu membantu sekali. Kalau inflasi tinggi mungkin akan beda ya, kerusuhan sosial dan sebagainya. Satu lagi mungkin ketimpangan tambah buruk di era reformasi. Koefisien Gini ya. Ini menarik Bang Faisal, terima kasih. Tapi nanti di bagian berikut saya ingin bertanya ke Pak Peter, apakah benar inflasi yang rendah itu adalah obat mujarab untuk perbaikan ekonomi? Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.